Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya orang bisa percaya sama sesuatu yang kedengarannya mustahil banget? Hari ini kita bakal bedah soal pengendalian pikiran. Ini bukan fiksi ilmiah loh, tapi sebuah proses psikologis nyata yang bisa mempengaruhi siapapun. Dan kita akan memahaminya lewat kisah nyata yang luar biasa dari seorang pria bernama Stephen Hassan. Nah, ini dia orangnya, Stephen Hassan, yang ngomong kalimat tadi. Perjalanannya itu benar-benar gila. Dari seorang mahasiswa biasa, jadi anggota kultus tingkat tinggi, sampai akhirnya berbalik arah jadi ahli dunia soal teknik-teknik yang dulu pernah menjeratnya. Oke, kita mulai ceritanya ya. Kita mundur dulu ke tahun 1970-an. Coba bayangin, Stephen Hassan, umurnya 19 tahun, mahasiswa yang idealis, yang lagi galau-galaunya mencari makna dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Dia itu nggak lagi nyari-nyari kultus, sama sekali bukan. Dia cuma lagi nyari teman, nyari tujuan hidup. Dan pas banget, kelompok ini datang nawarin persis apa yang dia butuhin. Dan disinilah kebohongan pertama dimulai. Satu dari banyak kebohongan lainnya. Mereka punya istilah sendiri buat ini, penipuan surgawi. Intinya, bohong itu boleh, asal demi tujuan yang dianggap lebih tinggi. Dia langsung dibom sama yang namanya love bombing. Bayangin aja kamu dipuji terus-terusan, dihujani perhatian, dibikin ngerasa jadi orang paling spesial di dunia. Tembok pertahanan alami kamu, ya pasti runtuh kan? Momen krusialnya datang pas dia ditekan buat ikut retret akhir pekan. Disinilah, di dalam sebuah lingkungan yang super terkontrol, realitas Hasan mulai dibengkokkan. Jadi, sepanjang akhir pekan itu, semuanya udah diatur. Nggak ada waktu bebas, nggak boleh sendirian. Para anggota baru ini sengaja dibuat kalah jumlah dan selalu dikawal. Tujuannya, biar nggak ada celah sedikit pun buat berpikir kritis. Oke, ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan cuci otak kayak di film-film yang pakai paksaan fisik. Ini jauh lebih canggih. Namanya pengendalian pikiran. Korbannya nggak ngerasa dipaksa, mereka justru ngerasa dapat pencerahan. Nah, ini dia inti masalahnya. Pengendalian pikiran itu nggak kerasa kayak serangan. Prosesnya halus banget. Perlahan-lahan, identitas asli kamu, apa yang kamu percaya, cara kamu bersikap, emosi kamu, itu semua dibongkar. Terus diganti sama identitas baru yang sesuai sama kemauan kelompok. Cerita berlanjut. 2,5 tahun dia jadi pemimpin yang setia di Munis, sampai suatu hari, sebuah kecelakaan van yang hampir merenggut nyawanya, gara-gara kurang tidur parah, akhirnya bikin keluarganya bisa turun tangan. Tapi, bahkan waktu proses penyembuhan, kesetiaannya itu masih kuat banget. Sampai-sampai dia ngomong kalimat yang bikin merinding ini pas kelompoknya dibandingin sama Nazi. Ini bukti nyata seberapa dalam identitas barunya itu udah menancap. Terus, muncullah titik baliknya. Konselornya ngasih dia buku ini. Dan yang paling penting, mereka nunjukin kalau teknik yang dipakai komunis Tiongkok ketawanan perang itu ternyata sama persis sama yang dipakai Munis ke dia. Satu pertanyaan ini benar-benar ngehancurin dunianya. Cuma satu pertanyaan, tapi dampaknya luar biasa. Dalam sekejap, rasanya kayak saklar lampu dibalikin. Diri dia yang asli mulai muncul lagi. Kisah Hasan tadi kan contoh nyata yang kuat banget ya. Nah sekarang yuk kita bedah mesin di baliknya. Kita lihat model psikologis yang bikin semua ini bisa terjadi. Jadi pengendalian pikiran itu biasanya pakai proses 3 langkah. Tujuannya sistematis banget, buat mengganti siapa diri kamu. Ini bukan kebetulan ya, ini proses yang udah dirancang dengan rapi. Coba deh bayangin, kontrol total itu dibangun di atas 3 pilar ini. Kalau sebuah kelompok bisa ngatur perilaku kamu, menyaring pikiran kamu, dan memainkan emosi kamu, ya pada dasarnya mereka mengendalikan kamu kan? Ketiganya ini kerja bareng buat membangun penjara psikologis yang gak kelihatan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa ngenalin teknik-teknik ini? Gimana cara melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayang? Pertama dan yang paling penting, kita harus paham kalau jadi rentan itu bukan kelemahan karakter. Itu kondisi manusiawi yang normal banget. Dan kelompok-kelompok manipulatif ini jago banget memanfaatkan momen itu. Entah itu pas kita lagi putus cinta, baru dipecat, atau pindah ke kota baru. Semua tanda-tanda ini punya satu benang merah yang sama. Mereka memisahkan kamu dari dunia luar dan dari kemampuan kamu buat berpikir kritis. Gak peduli itu kelompok agama, politik, atau bahkan bisnis, hati-hati deh sama mentalitas kami versus mereka dan tuntutan buat patuh 100%.
Dan terakhir, ini ada satu alat diagnosis yang ampuh banget. Coba tanyakan pertanyaan ini ke seseorang. Kalau orang itu ada di bawah pengaruh pengendalian pikiran, mereka seringkali bakal bingung, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena mereka udah diprogram buat otomatis memblokir pikiran negatif apapun. Ketidakmampuan untuk mengkritik, nah itu dia tanda bahaya terbesarnya.